Mungkin saja dalam pergumulan kita mengalami kesulitan yang betul-betul membuat kita tertekan dan mungkin depresi. Tapi kita ingat satu hal, bahwa pemasmur menutup dengan mengatakan bahwa dalam kesulitan yang paling sulit, dalam kesukaran yang paling sukar, dalam kesedihan yang paling sedih, marilah kita belajar untuk berkomitmen, mengambil satu komitmen sederhana tapi sangat penting dan menentukan, yaitu kita memuji Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi yang sulit seperti hari-hari ini, dampak COVID-19 begitu besar ke setiap aspek kehidupan kita. Kita bersyukur kita tetap sehat. Nasihat saya adalah jaga diri, jaga kesehatan, jangan stres. Protokol COVID-19 diperhatikan, pakai masker selalu, dan cuci tangan dari mana-mana, dan jangan lupa menjauhi kerumunan. Saya bersyukur karena kita bisa membahas tema saya, yaitu pengharapan di tengah kesesakan. Tema saya, dan saya ingin merujuk dari 2 ayat saja. Saya baca dari Mazmur 115 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan saya bacakan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. 12. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, merujuk dari 2 teks ini sebenarnya dari ayat 1 sampai 18, tapi saya tidak baca semua. Satu hal yang penting adalah, pertama, setelah pasca kejatuhan manusia dalam dosa di Kejadian pasal 3 1 sampai 24, kita melihat bahwa manusia mengalami kemerosotan secara akhlak. Alam juga merosot dari waktu ke waktu, sehingga ada banyak hal yang terjadi pasca kejatuhan dalam dosa, yang kemudian mereka banyak sekali kesulitan dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, ada begitu banyak diskriminasi, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, penindasan pada kelompok minoritas, bahkan pembunuhan, genosid, kekerasan atas nama berlabelkan agama, krisis ekonomi yang luar biasa. Dampak COVID-19 kepada krisis ekonomi luar biasa, banyak usaha yang tutup, banyak orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan, bencana alam. Ada begitu banyak pelanggaran HAM, korupsi, narkoba, terorisme, extraordinary crime yang kita anggap sebagai hal yang sangat penting. Perceraian dalam pernikahan, anak-anak yang terlantar atau dibiarkan. Ada banyak sekali premanisme, pesimisme, rasa takut, kecemasan, depresi. Kita melihat begitu banyak pada orang-orang yang mengalami kesulitan karena perang saudara, konflik etnis, pengungsian, kelaparan, ketidakberdayaan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Itu terjadi seputar kita. Dan ketika kita melihat bahwa ini dampak semua dari kemerosotan akhlak manusia dan juga alam, maka pasca kejatuhan manusia dalam dosa, mereka banyak sekali masalah. Dan kita menghadapi situasi itu, berbagai situasi itu, kita perlu memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan kita kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk di situasi yang sulit seperti itu, kita percaya kepada Tuhan. Yesus katakan, percayalah kepada aku, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Nah, kepercayaan ini sangat penting sekali, melampaui logika kita, melampaui perasaan kita, melampaui pengalaman-pengalaman kita. Textbook yang dicatat begitu banyak hal yang coba menawarkan solusi atas setiap persoalan hidup kita, termasuk pengharapan di tengah-tengah kesulitan hidup atau kesesakan hidup. Nah, pemazmur menulis bahwa percayalah kepada Tuhan. Mengapa? Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah yang berkuasa, tahu segalanya. Alkitab katakan bahwa Dia memberi pertolongan kepada mereka, karena Dia perisai mereka. Abraham ketika mengalami banyak sekali tantangan, dia menjadi takut. Dan Tuhan katakan, Abraham jangan takut. Kepada Paulus juga, ketika dia mengalami tekanan di satu kota di Korintus, karena begitu banyak sekali penganiayaan yang dia alami di pelayanan pekabaran Injil, Tuhan katakan, Paulus jangan takut. Nah, kita seringkali tergoda untuk menjadi takut. Nah, obat ketakutan yang sejati ialah, mari letakkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, iman kita akan bicara lebih banyak, iman kita akan berperan lebih besar. Tak kala kita mengalami begitu banyak kesulitan, kita mudah sekali untuk menjadi cemas, kita mudah sekali untuk menjadi
putus asa, menjadi tertekan dan takut. Tapi ayat ini ingatkan kita bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia tahu segala tentang hidup kita. Marilah kita meletakkan kepercayaan kita totali kepada Dia. Mengapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan yang baru. Alkitab katakan Dia adalah penolong yang sejati. Dia perisai kita, sehingga Dia membenteng kita, Dia menjaga kita. Alkitab katakan bahwa Dia kota bentengku, gunung batuku. Aku akan diam, aku tenang, karena Dia akan memagari aku dari musuh-musuhku, dari orang-orang yang merasa jahat kepada aku, yang ingin menjatuhkan aku. Dialah yang menjadi perisai buat orang-orang yang percaya kepada. Jadi poin kedua adalah marilah kita letakkan segala kepercayaan kita, marilah kita letakkan iman kita, pengharapan kita. Ya, di ayat yang ke-12 dikatakan begini oleh firman Tuhan. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harum, memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Nah, di teks ini ada 3 kali diulangi kata memberkati atau berkat. Satu di ayat yang ke-11, satu di ayat 12, satu di ayat 13, dan satu di ayat 15. 3 kali diucapkan sama dengan perisai. Di ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Jadi kata perisai diucapkan 3 kali, tapi kata berkat juga diucapkan 3 kali. Nah, Tuhan ingin mengatakan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang beriman kepada Yesus, Tuhan ingin mengatakan bahwa masalah itu ada, pergumulan itu ada. Apalagi di zaman, derajat masalah makin hari makin kompleks. Seperti yang saya jelaskan tadi di introduksi saya, bahwa itu bisa terjadi dan kita masih di dunia ini. Tapi kata Paulus, perjuangan kita yang demikian tidak secara duniawi, tetapi kita berjuang karena kita masih di dunia ini, tapi nilainya tidak secara duniawi. Artinya apa? Yang ketiga adalah kita harus belajar untuk apa? Untuk mengingat bahwa Tuhan ingat kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan ingat kita. Dia tidak melupakan kita. Satu hari Rahel bergumul. Dia bergumul karena dia sudah lama menikah tapi tidak punya anak. Dia bergumul dan bergumul. Dan pada satu titik Alkitab mengatakan Tuhan mengingat Rahel. Apakah itu berarti bahwa Tuhan untuk sementara waktu melupakan Rahel? Apakah itu berarti bahwa untuk satu waktu Tuhan lalai atau cuek kepada Rahel? Sama sekali tidak. Tapi kata ingat itu menjadi sesuatu yang penting buat kita. Jadi kita harus tahu, kita harus percaya, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupakan kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk menyertai atau menghibur kita. Tuhan tidak pernah cuek, apalagi bersifat tidak peduli kepada kita. Dikatakan bahwa lalu Tuhan ingat kepada Rahel dan membuka kandungan Rahel. Ada ruang buat Rahel belajar beriman. Tapi Rahel sempat iri hati kepada kakaknya Lea karena bisa melahirkan dan punya anak laki-laki 6 orang, sementara dia tidak punya. Tapi kita katakan Tuhan ingat Rahel. Dalam situasi yang sulit, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupakan kita. Dalam situasi yang terdesak, katakanlah kita bergumulan antara rumah tangga kita, usaha kita, anak-anak kita, suami, istri, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mengapa? Karena Tuhan Allah sang pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi, dan punya Dialah langit dan bumi, punya Dialah kita. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan bahkan tidak pernah meninggalkan kita sampai selamanya. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Langit dan bumi miliknya. Ayat yang ke-16. Langit itu adalah langit kepunyaan Tuhan. Bumi diberikannya kepada anak manusia. Tuhan sang pencipta tidak akan pernah melupakan kita. Alkitab katakan bahwa kita seperti biji matanya. Dalam kesusahan kita, dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan, lalai, cuek, lupakan. Tuhan selalu ingat, dan kita harus ingat bahwa Tuhan mengingat kita. Saya mengutip satu konklusi sederhana dari Pemazmur di ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi begini, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, ayat ini menjadi semacam konklusi sederhana yang sangat penting tentang bagaimana kita waktu menghadapi situasi yang terjepit. Maka kita memuji Tuhan. Dalam doa kita memuji Tuhan. Dalam doa kita mengakui kesalahan kita. Dalam doa kita minta Tuhan menolong kita. Dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan. Satu unsur doa adalah memuji Tuhan. Nah, biarlah roh memuji Tuhan ada pada hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu masalah kita. Dia tahu kita tidak bisa sendiri. Dia tidak mau kita berjalan sendiri karena berbahaya sekali kalau kita berjalan sendiri. Dia tahu bahwa kita tidak mampu. Dia selalu ingat kepada kita. Tapi poin bagi kita adalah percayalah kepada Tuhan. Mengapa? Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan yang baru.
Ya, dikatakan seperti burung Raja Wali yang kuat menghadapi badai kehidupan, yang kuat sekali. Ya, merentang sayapnya dan bermain di antara badai. Mengapa? Karena kuat. Nah, kita dikatakan menjadi kuat seperti burung Raja Wali, digambarkan begitu kuat. Ya, sehingga apa? Kita tidak usah takut, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengingat kita. Tidak satu orang pun yang dilupakan Allah. Bahkan dikatakan bahwa ya, rambut di kepalamu pun semua terhitung, dan kamu lebih berharga dari semuanya. Mengapa? Karena darah Yesus telah menebus kita. Mengapa? Karena Yesus telah mati buat kita. Mungkin saja dalam pergumulan kita mengalami kesulitan yang betul-betul membuat kita tertekan dan mungkin depresi. Tapi kita ingat satu hal, bahwa pemasuk menutup dengan mengatakan bahwa dalam kesulitan yang paling sulit, dalam kesukaran yang paling sukar, dalam kesedihan yang paling sedih, marilah kita belajar untuk berkomitmen. Mengambil satu komitmen sederhana tapi sangat penting dan menentukan, yaitu kita memuji Tuhan. Dikatakan bahkan sekarang ini dan sampai selamanya. Bukan sekarang ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit, tapi juga situasi senang. Waktu kita sulit kita memuji Tuhan, tapi waktu sesuatu yang senang, yang bahagia, seringkali kita melupakan Tuhan. Dikatakan dari sekarang ini, susah ataupun senang, bahkan sampai selama-lamanya, kita akan memuji Dia. Kenapa? Dia akan tetap Allah. Situasi boleh berubah, apapun boleh terjadi, tapi Allah tetap Allah. Dia tetap berkuasa dan mengasihi kita. Dia tetap belas-belas kasihan, penuh kemurahan. Dia selalu adil pada jalan-jalannya, benar pada jalan-jalannya. Ingatlah bahwa Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak pernah lupakan kita. Marilah kita berdoa supaya di tengah situasi yang sulit kita belajar untuk memuji Tuhan. Karena dalam pujian itu kita mendapat kekuatan baru untuk menghadapi setiap persoalan hidup kita, sehingga persoalan itu menjadi anak tangga untuk kita belajar bergantung totally kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia ingat, Dia tidak pernah lupakan kita. Dan mari kita belajar untuk memuji Tuhan. Seperti Edin mengatakan, kita akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terus memberkati dan shalom. Amin.